Selamat datang kembali di channel Simple Fisika. Di video kali ini kita akan belajar tentang listrik statis part yang kedua, di mana topiknya itu subtopiknya medan listrik oleh muatan titik. Berikutnya medan listrik oleh dua muatan titik segaris, medan listrik oleh beberapa muatan titik yang sebidang, medan listrik oleh plat bermuatan, dan yang terakhir tentu saja energi potensial listrik. Kita mulai dari medan listrik oleh muatan titik. Medan listrik oleh muatan titik itu sebenarnya mudahnya begini. Setiap muatan itu kan kalau diletakkan di satu muatan titik, maka di sekitarnya tentu mengalami pengaruh. Semua titik di sekitarnya mengalami pengaruh, di mana pengaruh ini merupakan besaran vektor namanya medan listrik. Karena dia besaran vektor tentu memiliki arah. Cara mengetahui arahnya bisa kamu lihat jenis muatannya. Kalau muatannya positif, maka arah pengaruhnya menjauhi muatan positif itu, seperti ini panahnya. Lalu berikutnya, kalau jenis muatannya negatif, maka arah pengaruhnya itu menuju muatan itu sendiri. Ini muatan negatif, ini titiknya, pengaruhnya menuju ke muatan itu. Lalu nilainya, rumusnya E sama dengan KQ per R kuadrat K. Kemarin kita udah bahas di pertemuan sebelumnya di listrik statis part yang pertama. Ini ada catatan penting. Karena medan listrik itu adalah kuat pengaruh suatu muatan listrik terhadap titik, maka yang diamati adalah titiknya. Titiknya, arah pengaruhnya kemana di titik itu, begitu. Selanjutnya, yang kedua, medan listrik oleh dua muatan titik segaris. Ini Q1, ini Q2. Ada titik di antara mereka berdua, berjarak R1 dari Q1, berjarak R2 dari Q2. Maka pengaruhnya tentu ada dua muatan yang mempengaruhi titik ini. Pengaruh Q1 namanya E1, arahnya ke kanan karena dia muatan positif tadi. Lalu ini E2, arahnya ke sebelah kiri karena Q2 itu positif juga. Selanjutnya mentotal nilainya begini. Selisihkan kedua vektor tersebut. Selisihkan karena berlawanan arah. Bagaimana kalau muatan Q1 sama-sama negatif juga? Jadinya ini R1, ini R2 tadi, ini E1 arahnya menuju ya, menuju ke Q1-nya. Demikian juga Q2 pasti menuju ke Q2 itu. Karena dia muatan negatif. Sehingga karena berlawanan arah tetap diselisihkan. Tapi beda cerita kalau begini. Q1-nya positif, Q2-nya negatif, lalu ada satu titik di antara mereka, R1 dari Q1, maka pengaruhnya menjauhi karena dia muatan positif, namanya E1, lalu ini R2, jarak dari Q2, ini E2 menuju ke Q2 karena dia muatan negatif. Sehingga E total dijumlahkan dong karena vektornya searah. Selanjutnya medan listrik oleh beberapa muatan sebidang. Ada nih titik di sekitarnya, ada Q1, ada Q2, ada Q3, dan Q ini masing-masing sebidang di satu bidang datar, begitu. Maka medan listrik yang dialami oleh titik ini akan seperti apa? Kita lihat dulu jarak antara mereka. Ini R1, ini E1-nya menjauhi karena dia muatan positif. Lalu ini R3, ini E3 menjauhi karena muatan positif juga. Tapi coba lihat Q2, ini R2. Karena dia negatif pasti menuju ke Q2 dong. Ini namanya E2. Begitu.
Kalau begitu, ini akan bisa dikerjakan kalau bagaimana? Kalau mereka sudah segaris atau katakanlah bisa searah, bisa berlawanan arah, supaya bisa dijumlah atau diselisihkan. Maka yang ini nanti pakai rumus penjumlahan vektor yang akar-akar, di mana sudutnya ini adalah 90 derajat, sehingga ini nanti kalau ini persegi ya, ini akan segaris ini nanti di sini. Kita lanjutkan. Ini muatan positif Q1, ini negatif Q2, ada titik di sini. Maka jika ini R1, coba kita lihat E1 kira-kira kemana? Tentu menjauhi arahnya nanti ke sana. E1. Lalu, karena ini negatif, ini R2 dari titik ini, maka akan menuju nanti ke sini dia. E2. Ada sudut di antara E1 dan E2 namanya theta, maka mentotalkan E1 dan E2 caranya pakai penjumlahan vektor E total sama dengan akar dari E1 kuadrat tambah E2 kuadrat tambah 2 E1 kali E2 cos theta. Seandainya ini segitiga sama sisi, maka sudut yang ini 120. Begitu. Sudut yang ini ya, dari sini ke sini itu 60 derajat. Kita lanjutkan. Misal, kita bicara tentang medan listrik oleh plat bermuatan. Plat yang dibahas di sini umumnya logam lah ya. Logam bermuatan ini akan menghasilkan kuat pengaruh terhadap titik di sekitarnya. Yang namanya plat itu punya dua sisi, satu menghadap ke kiri, satu menghadap ke kanan, atau satu menghadap ke atas, satu menghadap ke bawah, satu menghadap ke depan, satu menghadap ke belakang. Begitu. Maka tentu pengaruhnya terbagi dua juga, sehingga ada titik di sebelah kanannya ini, arah pengaruhnya di sini. Jika muatan platnya positif, akan ke sana pengaruhnya. Dan di sebelah satu sisinya lagi, arahnya ke sana. Begitu, sehingga kuat pengaruhnya itu terbagi dua. Satu menghadap ke kanan, satu menghadap ke kiri. Oke, di mana nilai pengaruhnya itu rumusnya begini. Kenapa ada angka 2 di sini? Tadi karena separuh ke kanan, separuh ke kiri. Kita lanjutkan. Kita akan bicara energi potensial listrik. Energi potensial listrik adalah besaran skalar, sehingga tanda positif dan negatif harus diikutsertakan ke dalam perhitungan. Energi potensial listrik akan dihasilkan oleh pasangan muatan. Kalau cuma satu nggak bisa menghasilkan energi potensial, minimal dua boleh, 3 boleh, dan seterusnya boleh. Misalkan kita buat di sini ada 4 nih, 4 muatan sama-sama positif lah dulu semua supaya mudah. Nah, jaraknya masing-masing kan ini. Kita harus pasangkan semua kemungkinan. Semua sisi udah pasti bisa lah ya. Q1 dengan Q2, Q2 dengan Q3, Q3 dengan Q4, Q4 dengan Q1 bisa lah. Tapi jangan lupa ini juga yang berdiagonal pasangkan. Sehingga jadilah yang ini 2 dan 4, 1 dan 3. Tuh. Sehingga kalau mau menghitung energi potensial total, caranya EP12 berapa nih? Hitung dulu. EP23 berapa nih? Hitung dulu. EP34 berapa? Hitung dulu. EP41 berapa? Hitung dulu. EP24, EP41, dan EP13. Mana nih? Oh, ini salah nih. Ini EP13 ini ya guys. Ini EP13 yang ini dengan yang ini. Lalu setelah kamu hitung semuanya ini, jumlahkan dia berapa totalnya. Itulah namanya energi potensial total pada sistem muatan. Begitu. Terima kasih sudah menonton. Kita buat dulu satu contoh lah ya. Satu contoh tentang yang namanya medan listrik aja lah. Untuk energi potensial boleh kalian coba lah nanti sendiri. Nah, untuk medan listrik,
Kita buat yang dua muatan segaris lah. Misalkan di sini ada muatan positif, lalu namanya Q1 yang nilainya 1 nanocoulomb. Di sini ada titik. Nah, titik. Lalu di sini ada muatan positif lagi, namanya Q2. Besarnya 1 nanocoulomb. Jarak mereka dari sini ke sini 3 cm. Janganlah 3 meter lah, 3 meter. Dari sini ke sini juga adalah 3 meter. Ditanyakan titik ini, titik yang ini, berapakah E totalnya? Nah, ini titik. Berapa E total di situ? Nah, tanpa dihitung pun bisa langsung kita mudah menganggap mengkalkulasikannya. Nah, yang ini nih, E1 kan arahnya ke kanan. E1. E2 arahnya ke kiri karena menjauhi, karena dia positif. E2. Nilainya kan akan sama karena Q-nya 1 nanocoulomb, jaraknya 3 meter. Q2 1 nanocoulomb, jaraknya 3 meter. Sehingga bisa diketahui langsung E total pasti sama dengan 0. Lalu saya bikin soal yang sama nih. Ini Q1, nilainya 1 nanocoulomb. Lalu ada titik di sini. Jaraknya tadi adalah 3 meter. Kita buat lagi titik di sini, muatan di sini. Tapi muatannya kita ganti sekarang, negatif. Namanya Q2. Nilainya 1 nanocoulomb juga. Jarak dari titik ini ke sini sama 3 meter. Maka jika ditanya E medan listrik total, electric field total berapa katanya, maka gambar dulu vektornya. Q1 positif, maka E1 menjauhi arahnya ke sana. E1. Q2 negatif berarti menuju. Ini namanya E2. Walaupun sama nilainya, tapi karena dijumlah, kita nggak bisa langsung simpulkan ya. Maka kita harus hitung dulu. E1-nya berapa? E1 K Q1 per R1 kuadrat. Maka ini jadi 9 kali 10 pangkat 9 dikali dengan 1 kali 10 pangkat min 9. Karena nanocoulomb dibagi dengan 3 kuadrat. Berarti 9 ya. Maka hasilnya adalah 9 per 9. 1. Satuannya apa? Newton per coulomb. Lalu berikutnya bisa langsung kita pastikan E2 juga pasti segitu, yaitu 1 Newton per coulomb. Sehingga E totalnya karena searah berarti dijumlahkan 1 Newton per coulomb ditambah 1 Newton per coulomb. Sehingga totalnya menjadi 2 Newton per coulomb. Arahnya kemana? Ke kanan. Artinya apa ini? Artinya kalau diletakkan satu muatan positif di sini, 1 coulomb, maka akan mengalami 2 Newton ke kanan. Itu artinya. Nah, itu dia. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Terima kasih kalian sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.